sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu
Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehat ya? Sukacita, amin. Puji Tuhan. Hari ini hari spesial karena kita merayakan atau memperingati hari kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa hari Minggu nanti tanggal 4 April kita akan ibadah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi Bapak Ibu setelah ibadah ini boleh langsung daftar. Linknya saya akan bagikan kepada gembala-gembala kakak setelah ibadah Jumat Agung ini selesai. Minta linknya kepada gembala-gembala kakak untuk bisa daftar pada ibadah, untuk ikut ibadah Paskah secara onsite pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di 2 pilihan jam 9 pagi atau jam 11 siang. Oke, Bapak Ibu, itu aja pengumuman tambahannya. Kita akan segera memulai ibadah kita. Ini hari yang spesial Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama menikmati semua rangkaian ibadah Jumat Agung ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya duduk tenang di tempat yang nyaman bersama anggota keluarga dan miliki sikap hati yang menyembah. Karena Sang Raja itu hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Selamat menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat waktu yang indah kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Biar penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your
You're more than enough for me. Oh, Jesus, Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows enough. You're
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita merayakan Jumat Agung pada saat ini dan ini jadi Jumat Agung yang spesial, yang kedua kali sejak musim yang khusus di musim pandemi ini. Dan di sejarah gereja kita, Rock Balikpapan, ini menjadi Jumat Agung online yang kedua kali ya. Pertama di tahun lalu dan yang sekarang tahun ini kita merayakannya lagi. Mari kita buka hati sama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa beribadah, kesempatan lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, memuji, menyembah Engkau, menikmati persekutuan, walaupun kami lakukan di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang maha hadir, maka ibadah yang kami lakukan di kamar, di rumah, di ruangan manapun kami berada, tetap menjadi tempat yang spesial karena kehadiran-Mu ada bersama dengan kami saat ini. Dan bicara buat kami Tuhan, termasuk kepada hamba-Mu, sementara firman Tuhan disampaikan. Wahyukan diri-Mu dan isi hati-Mu buat kami, karena kami semua terbuka untuk mau setuju, berkata ya kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung ini, saya memberi judul I'm not okay, but it's okay. Ya, I'm not okay, saya tidak okay, tapi nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Tentunya judul ini ada dalam konteks Jumat Agung. Seperti Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita ketika dia mengalami kesesakan, mengalami masa sulit. Dia akan disalib atau dia tersalib, bahkan dia mati. Siapa bilang dia oke? Dia tidak oke karena dia menderita, dia tersiksa, dia mati bahkan untuk kita. But it's okay ya. Mari kita buka sama-sama Yesaya pasal 53 ayat 3. Ayat yang menubuatkan akan peristiwa Jumat Agung ini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Coba highlight itu ya. Biasa menderita kesakitan. Ayat ini merujuk kepada Yesus tentunya ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dari mana kita tahu bahwa Yesus tidak oke ketika dia mengalami peristiwa salib? Ada 3 alasan. Dia disiksa. Dia disiksa. Hari ini kita memperingatinya. Dia benar-benar disiksa dan in memoriam ya, kita harus mengingat karena semuanya untuk kita. Jadi setiap tahun apabila kita melakukan peringatan in memory Jumat Agung ini, Great Friday, itu menjadi penting supaya kita tahu diri dari mana kita berasal. Ya,
kita jahat, kita nggak layak, kita kotor, najis, semua. Ya, tidak ada yang baik-baiknya kita ini. Tapi bayarannya, ganjarannya yang harus kita tanggung ditimpakan kepada dia dan dia ambil itu. Siapa bilang dia oke? Dia tidak oke. Dalam keadaan yang sangat tersiksa, itu nggak oke. Dia disiksa dan sudah tahu siksaannya kayak apa? Mengerikan, ya, mengerikan. Tidak sesederhana yang kita tonton. Sekalipun yang kita tonton yang versi yang paling mengerikan adalah film The Passion, pun tetap tidak bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya ketika Yesus tersiksa di kayu salib. Yang kedua, dia dihina. Sehina-hinanya. Sehina-hinanya. Sebuah wilayah yang kita sangat protek hingga saat ini, yaitu nama baik. Ya, kamu bisa hina siapapun, asal jangan hina keluarga saya, asal jangan hina orang tua saya, asal jangan hina istri saya, asal jangan hina anak saya atau siapapun. Rupanya nama baik atau reputasi ini begitu pentingnya, sehingga Yesus harus menanggungnya. Yang sampai sekarang banyak di antara kita masih gagal untuk bisa memilah mana yang mahal dalam kehidupan kita. Yang kalau bisa saya tawarkan kepada saudara, yang mahal adalah darah Yesus, yang mahal adalah kehidupan Yesus, lebih mahal dari reputasi kita, lebih mahal dari nama baik kita. Seberapa baik sih nama baik kita dibandingkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita. So dikasih Tuhan, kita kan menjadi baik bukan karena apa yang kita buat, kita menjadi baik karena apa yang Tuhan buat. Tidak ada baik-baiknya kan kita ini. Siapa yang keturunan darah biru yang bisa bangga dengan nama baiknya. Darah biru pun tetap ada cacat dan celanya. Dari mana kita berasal dan siapa kita? Kita harus ingat kita menjadi ada saat ini dengan segala kemegahan by grace and mercy and kindness and goodness because of Jesus. Dia dihina. Dia dihina, sehina-hinanya. Jadi seharusnya kita tidak punya masalah dalam hal merasa dihina. Karena semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Saya tahu prakteknya tidaklah mudah ketika kita mengalami konfrontasi dari orang-orang, diprovokasi dan intimidasi, didiskreditkan oleh orang-orang. Tetapi puji Tuhan, kita kembali merayakan Jumat Agung ini supaya ingat bahwa semua yang paling hina sudah ditanggungkan kepada Yesus. Untuk kita, jangan lupa. Untuk kita, demi kita, bagi kita, karena kita. Kitalah alasan dia menanggung kehinaan. Yang paling berat, kenapa dia tidak oke? Dia dibunuh. Dia dibunuh. Dan saya beritahu kepada keluarga rohaniku yang menyaksikan firman Tuhan ini, mengikuti firman Tuhan ini. Itu bukan drama, itu bukan drama, itu bukan settingan, ya, itu bukan rekayasa sorgawi. Yesus benar-benar mati, dia dalam kemanusiaannya, dia mati. 3 alasan ini cukup untuk menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa ketika Yesus dalam peristiwa Jumat Agung, dia diserahkan dan dia mati di kayu salib. Dia tidak benar-benar oke. Keadaannya, rupanya. Ayat yang baru kita baca barusan sangat jelas menunjukkan kepada kita. Ya, rupanya dipandang hina. Dia menderita kesakitan. Dia biasa menderita kesakitan. Ya, karena menanggung kejahatan kita. Dia mengalami kesengsaraan. Lihat, son dikasih Tuhan, Yesus tidak oke, ya. Tidak dalam keadaan yang baik maksudnya. Tubuhnya benar-benar rusak, hancur. Mentalnya, ya, psikologisnya pun dihantam. Tubuhnya dihantam, psikologisnya juga lewat hinaan, lewat cercaan, lewat olok-olokan. Mari kita ingat semuanya ini. Dan pada puncaknya dia mati, dia dibunuh. Lantas dari mana kita tahu bahwa Yesus oke dalam penyalipannya? Ya, I'm not okay, but it's okay. Sudah jelas
Yesus tidak dalam keadaan yang baik, tidak dalam keadaan yang oke. Tapi it's okay. Dari mana kita tahu Yesus bilang it's okay, enggak apa-apa. Oke aja. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat ayat 7 dari pembacaan kita tadi. Dia dianiaya, tetapi perhatikan, dia membiarkan diri ditindas. It's okay. Yesus membiarkan dirinya, ya. Yesus menyerahkan dirinya. Dia tidak sebenarnya diserahkan, dia menyerahkan. Nyawanya dia serahkan, ya. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut. Itu jelas bahwa bagi Yesus it's okay. Dia mengalami keadaan yang not okay. It's okay bagi Tuhan Yesus. Dia membiarkan diri ditindas, dia tidak membuka mulutnya. Alkitab bilang, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang bodoh, yang keluh. Sudah tahu mau dibunuh, mau juga digiring, digunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dua alasan ini, yaitu membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, cukup untuk memberikan alasan kepada kita bahwa bagi Yesus it's okay. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Tidak apa-apa, it's okay. Sekali lagi, ini bukan pernyataan sinis. Ini adalah pernyataan yang tulus dari Tuhan yang mengasihi kita. Bahwa dia benar-benar mau memberikan hidupnya karena kita. Lantas kira-kira apakah yang mendorong Yesus mau melakukannya? Sebegitu bodohkah? Sebegitu keluhkah menurut ayat tadi? Sampai dia mau digunting bulunya dan dibantai. Apa yang mendorong Yesus mau melakukannya? Jangan lupa Kidung Agung 8 ayat 6, ayat yang epik sekali. Kenapa epik? Suka dikutip oleh banyak orang, khususnya pada bagian tertentu. Dia bilang begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Nah ini yang suka orang kutip, karena cinta kuat seperti maut. Siap ya, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Oke. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Jadi ini yang menggambarkan apa yang menjadi alasan kenapa Yesus mau tetap menanggung kita. Tetap berkata it's okay sekalipun dia not okay. Karena cintanya kepada kita. Cinta yang kuat seperti maut. Bahkan maut pun tidak bisa menghalangi cintanya kepada kita. So dikasih Tuhan, saya mau selesai dengan 3 memorandum setiap kita merayakan Jumat Agung. Ada 3 memo, ada 3 catatan penting, ada 3 peringatan yang harus kita refresh setiap tahun ketika kita memperingati Jumat Agung. Dalam rangka Yesus yang dalam keadaan yang tidak baik, ya, not okay, ya, dalam keadaan yang tidak enak dilihat, bahkan rupanya dipandang hina, Alkitab bilang tadi. Dia bilang it's okay, dia harus menghadapi itu. Ada 3 memorandum yang menjadikan alasan dia melakukannya. Nomor 1, kita harus ingat bahwa kita dikasihi Tuhan. Sepertinya pelajaran kita beberapa minggu yang lalu dengan tema saya disayang Tuhan akan menjadi tagline baru bagi keluarga besar kita di Rock Balikpapan. Untuk selalu ingat bahwa saya disayang Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kita alami, coba perhatikan baik, Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib. Mari kita kembali kepada Yesus. Arahkan pandangan matamu kepada Tuhan. Lihatlah dia. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia bilang, it is finished. Sudah selesai. Artinya apa? Artinya semua yang pernah diperjuangkan oleh manusia dimanapun, Tuhan sudah selesaikan. Semua race, semua pertandingan kehidupan untuk perkenanan kepada Tuhan, kepada Allahnya. Bagi kita umat yang ditebus oleh darah Yesus sudah selesai. Di luar sana masih banyak orang mau berkenan kepada Tuhannya.
mau berkenan kepada Allahnya dengan berbagai ritual, berbagai cara, bahkan mereka mau mati syahid, ya, mau menjadi martir demi mereka mendapatkan tempat yang lebih baik. Saudara, kita beda. Yang mati biar Tuhan saja. Kamu tidak akan kuat, kata Yesus. Biar aku saja, gitu ya. Dia yang mau menanggung semuanya. Bukan kita yang disuruh mati. Dia tidak suruh kita martir. Walaupun pada situasi tertentu dalam kehidupan umat percaya, dalam sejarah gereja, memang banyak yang martir. Banyak yang martir, banyak yang mati syahid. Tapi itu adalah kasih karunia Tuhan kepada mereka karena tidak semua dipanggil untuk menjadi martir. Seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, sebenarnya bagi dia mati sebagai martir masih lebih mudah daripada hidup sebagai martir. Nah, kita inilah orang yang hidup sebagai martir. Kenapa kita hidup sebagai martir? Karena dalam kehidupan kita hari ini, kita sudah tersalibkan bersama dengan Kristus. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Nanti kita lihat poin berikut di bawahnya. Tapi yang pasti, hal ini, peristiwa Jumat Agung, kiranya menyegarkan ingatan kita lagi sekarang bahwa kita dikasihi Tuhan, kita disayang Tuhan. Jangan hakimi dirimu hanya karena keadaan yang kamu pikir tidak baik. Kalaupun kita mengalami rasa sakit dan rasa tidak baik, kalau itu untuk pertumbuhan iman kita yang kita sebut growing pains, it's okay. Kita juga bisa kutip perkataan Tuhan ini. Katakanlah bila ini dikatakan Tuhan, I'm not okay but it's okay. Sekarang dalam pertumbuhan rohani kita mengalami rasa sakit. Ingat 3 proses, rasa sakit karena gejala yang normal. Dalam proses pertumbuhan, itu bicara hubungannya dengan weakness kita, dengan kelemahan-kelemahan sikap dan perilaku kita, karena mungkin kita sombong, karena mungkin kita lemah dalam keuangan, pornografi, kita baperan dan seterusnya. Dan kita mengalami rasa sakit karena kita sedang bertumbuh, kita mau melakukan firman Tuhan, kita menyangkali diri kita, menahan diri. Nah, rasa sakit itu mungkin bisa bilang kita tidak oke, but it's okay, ya. Mungkin rasa sakit karena perubahan musim kehidupan kita, mungkin rasa sakit karena didikan Tuhan. Artinya hari ini pun ketika kita merasa I'm not okay, tapi kalau itu dalam proses pertumbuhan, it's okay. Ya, relakanlah dirimu. Ya, so dikasih Tuhan ya. Alkitab bilang dan bertobatlah. Maka kita lihat semuanya menjadi baik. Jadi kalau Anda mengalami keadaan yang tidak oke hari-hari ini, it's okay. Relakan dirimu, pandang Tuhan, berserah kepada Tuhan, terus lakukan bagianmu, bekerjalah, carilah uang, sebagaimana kita bisa melakukannya. Kalaupun dengan segala upaya kita hanya mendapat tidak banyak dari yang kita harapkan. I'm not okay, but it's okay. Ya, jangan tekan dirimu, jangan terlalu keras sama diri saudara. Sayangi dirimu, ya, sayangi keluargamu, berbahagia dan bersukacitalah kenapa Tuhan mengasihi kita. Katakan sama-sama, saya disayang Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Wow. Ini menjadi memo yang pertama. Ayatnya adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar. Because God so love, sangat mencintai kita. Mari saudara, saya sebenarnya lagi mau bilang buat kita semua, kita sebenarnya tidak sedang krisis cinta. Kita tidak sedang krisis tidak dikasihi, tidak disayang. Mungkin kita nggak disayang oleh orang yang kita harapkan sayang kita. Mungkin itu adalah suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, mantu kita, mertua kita, orang tua kita sendiri atau siapapun. Mungkin kita tidak mendapatkan, tapi bukan berarti kita krisis cinta. Yang paling besar cinta yang kita butuhkan, itu yang kita punya. Kasih Tuhan. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang manusia bisa berikan, dengan apa yang Tuhan bisa berikan, harusnya kalau kita bijak, kita berbahagia dengan apa yang Tuhan bisa berikan. Karena memang manusia terbatas memberikannya. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, kita semua, siapapun Anda yang mendengarkan kebenaran ini, saya tidak peduli keadaan apapun yang Anda sedang alami hari ini.
Saya cuma bilang buat Anda sedang tidak krisis dicintai. Anda sedang tidak krisis cinta. Anda sebenarnya dicintai. Anda sedang disayang. Anda pusat kasih dari kasih yang begitu besar. Kata Yohanes 3:16. Yaitu kasih Tuhan. Dan jangan lupa kita sudah belajar apa beda agama sama kekristenan. Ya di Jumat Agung ini kelihatan bedanya. Agama usaha manusia cari Tuhannya. Dengan berbagai ritual agama. Dengan berbagai syarat dan syariah. Tapi Kristen beda. Tuhan yang cari manusia. Bukan manusia yang cari Tuhan. Dan peristiwa inilah kita benar-benar diyakinkan bahwa Tuhan memang yang cari kita. Kita gagal mencari Tuhan. Dan Tuhan yang berinisiatif mencari kita. Kenapa? Karena Dia begitu besar mengasihi kita. Yang kedua, memo yang kedua setiap kita merayakan Jumat Agung adalah kita harus ingat bahwa kita punya nasib yang baru. Kita punya nasib yang baru. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah ini Jumat Agung. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus, katakan sama-sama. Sama seperti Kristus. Telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga, perhatikan, kita akan hidup dalam apa? Dalam hidup yang baru. Jadi Jumat Agung kasih ingat kita bahwa kita punya nasib yang baru di dalam Yesus. Kapan terjadinya? Ketika kita hidup di dalam Yesus, yang berarti kita mengakui Yesus telah mati dalam kehidupan kita, bagi kita. Nah pada saat yang sama, kita sebenarnya harus ingat bahwa cerita kita sudah baru. Nasib kita baru. Di dalam Yesus, kita punya hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yes, yang baru sudah datang. Jadi, saudara dikasih Tuhan, tidak usah terlalu deal kepada masa lalu kita. Mobil punya spion kecil, tapi kaca depan lebih besar. Spion ada? Yes, perlu supaya kita sekali-sekali melihat ke belakang. Sekali-sekali, bukan selalu. Sebab yang harus selalu kita lihat adalah kaca depan. Pandangan ke depan waktu kita setir mobil. Spion tetap ada. Kecil satu, kiri kanan ada. Ya, kecil-kecil saja cukup. Ya, untuk kita hanya evaluasi, untuk kita bisa sadar diri dari mana kita berasal, kita tahu latar belakang kita. Cukup. Tapi yang penting adalah kaca besarnya, yaitu masa depan kita. So dikasih Tuhan, di dalam Kristus kita punya nasib yang baru, punya cerita yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu. Jadi tidak usah hidup sebagai zombie. Hidup orang yang sudah mati di masa lalu dihidup-hidupkan di hari ini. Terus kita bilang kepada orang yang kita marah, kamu belum tahu siapa saya, gitu ya, dengan bangganya. Kamu tidak tahu siapa saya. Siapa saya yang dulu, yang jahat, yang jelek itu sudah mati. Jangan dizombikan lagi, jangan dihidupkan lagi. Kita sudah baru dalam Tuhan. Manusia baru, lahir baru, hidup yang baru, cerita yang baru, story-nya baru. Mari lihat ke depan karena kita punya hidup yang baru dalam Tuhan. Ini luar biasanya yang harus kita ingat dalam peristiwa Jumat Agung ini. Yang ketiga, yang terakhir, memo yang pertama adalah kita dikasih Tuhan. Yang kedua adalah kita punya nasib yang baru. Memo yang ketiga adalah kita punya hidup dengan kepastian. Lewat peristiwa kematian Yesus, lewat peristiwa Jumat Agung ini, kehidupan kita menjadi pasti, ya, enggak PHP gitu ya, tapi pasti. Amsal 23:17 bilang, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa? Mereka lebih kaya, mereka berdosa, mereka bohong, mereka tipu-tipu, tapi lebih kaya. Mereka berdosa, apapun kata manusia. Jangan iri kata Tuhan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. 18, karena apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi memo yang ketiga adalah kita punya kepastian akan masa depan kita dan harapan kita tidak akan hilang. Hiduplah berpengharapan hari-hari ini. Jangan putus harap di dalam Tuhan. Terus bangun dirimu, bangun keyakinanmu. Wow, selagi kita diberikan nafas dan kehidupan, kita diberikan keluarga kecil kita,
diberikan pekerjaan walaupun mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Mungkin I'm not okay hari-hari ini, but it's okay. Kalau itu dalam proses pertumbuhannya. Coba belajarlah berdamai dan menikmati kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Karena apa? Karena kita hidup dengan kepastian. Tidak raba-raba lagi. Apa sih pasti hidup dalam Tuhan? Kekekalan kita sudah dijamin. Keselamatan kita sudah dijamin. Apalagi berikutnya? Tentunya masa depan kita. Hari depan yang penuh dengan harapan kata Alkitab. Kita punya masa depan atau kita punya pengharapan tidak akan sia-sia. Kenapa sih tidak kita percaya ini saja dan kita melangkah, kita melakukan semuanya dengan baik, dengan setia, maka kita akan melihat bahwa semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita pasti akan digenapinya karena kita ada di dalamnya. Kita tidak keluar dari dalam rencana Tuhan. Kita selalu setuju dengan Tuhan. Kita akan menggenapi apa yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Yes, luar biasa. Mari saya rindu, walaupun perkataan ini menjadi perkataan kita hari-hari ini, I'm not okay, tapi katakan, but it's okay, gak apa-apa ya. Saya lagi gak okay sih, tapi it's okay. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah punya teladan Yesus. Yesus dalam peristiwa penyalipan, dia not okay. Dia disiksa, dia dihina, bahkan dia dibunuh. Saya bilang itu okay, itu gak okay. Tapi Yesus bilang, kira-kira ya ini saya mengira ya, Yesus tidak bilang begitu langsung, tapi saya percaya. Yesus bilang it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang dia rela melakukannya. Dia sempat negosiasi, itu sebabnya kenapa saya bilang dia tidak oke sebenarnya. Dia sempat negosiasi kalau bisa cawan ini lalu daripada aku, tapi karena engkau yang mengatakannya. Terjadilah seperti kehendakmu. Keren banget. It's okay kata Tuhan karena engkau yang mengatakannya. Jadi ini kan teladan buat kita. Kalaupun keadaannya tidak baik, tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang mau, firman Tuhan yang berkata, it's okay gitu ya. Mengampuni, dia sudah bikin sakit hati saya, I'm not okay untuk mengampuni. But it's okay untuk mengampuni. Kenapa? Yesus sudah menjadi contoh buat kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita ada di dalam kehendaknya. Dan masa depan pasti menantikan kita dengan luar biasa. Yes, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak terima kasih, kami sangat bersyukur untuk pesan yang Engkau sampaikan di Jumat Agung tahun ini. Engkau pernah mengalami keadaan yang tidak baik, tapi Engkau oke melakukannya karena Engkau begitu mengasihi kami. Hari ini mungkin kami pun mengalami situasi yang sama, tapi kami telah belajar dari Engkau sendiri Tuhan, bahwa kalau kami mau bertumbuh, kami mau taat melakukan firman-Mu, it's okay. Kami mau melakukannya dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan karena kami mengasihi Tuhan. Mungkin situasinya not okay, tapi it's okay karena kami mengasihi Engkau. Kami rela, kami tidak terpaksa, kami melakukannya dengan cinta karena Engkau pun melakukannya ketika menebus kami dengan cinta-Mu. Mari yang diberkati katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Yes. Puji Tuhan. Di hari yang spesial ini, di Jumat Agung ini, tahun ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Memperingati, mengenang kembali betapa besarnya kasih Allah bagi kita sehingga dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus menerima tubuh dan darah-Mu. Bapa, suci kuduskan anggur, roti ini Tuhan. Kami juga umat-Mu dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut dengan sukacita perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita memulai perjamuan kudus ini, saya mengingat kembali bahwa paket-paket perjamuan kudus roti dan anggur tersedia di Rock Center. Bagi Bapak Ibu yang ibadah secara online bisa ambil paket perjamuan ini setiap hari mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya. Satu paket isinya 5 roti dan 5 anggur untuk satu orang selama 1 bulan. Jadi Bapak Ibu ambil sesuai jumlah orang di rumah kita masing-masing. Oke. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita.
dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan percaya, dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah kita percaya bahwa darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib membawa kesembuhan bagi setiap sakit penyakit kita, amin. Membawa pemulihan bagi kita. Mari minum dengan ucapan syukur, dengan iman, dengan percaya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karyamu di kayu salib membuat kami bangga memiliki Allah yang kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di hari yang spesial ini kami bisa menerima, bersekutu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk karya salib-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya hidup kami sudah dibebaskan, hidup kami sudah dipulihkan, yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami katakan shalom Indonesia. Kami percaya Indonesia akan segera dipulihkan dari pandemi COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan perekonomian segera bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, bersama tim para menteri kabinet kerja Tuhan. TNI, Polri, bahkan sampai gubernur-gubernur, wali kota, bupati, camat-camat, semua bersama-sama bekerja, bersinergi untuk menuntaskan masalah yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami bersyukur hari-hari ini penularannya sudah mulai menurun, bahkan akan segera di-stop di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia akan bangkit kembali dari keterpurukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa semua para medis, para dokter, para perawat yang langsung menangani para pasien yang terpapar COVID-19, mereka semua dilindungi Tuhan. Dan bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Korban meninggal COVID-19 segera menurun, bahkan tidak ada lagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Balikpapan juga akan dipulihkan Tuhan. Kota kami, di mana Tuhan tempatkan kami, akan dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Wali kotanya, wakil wali kotanya diberikan kekuatan dan hikmat untuk bisa mengatur dan bekerja bersama-sama menuntaskan pandemi COVID-19 di kota kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Berdoa untuk para pemimpin di gereja ini. Pak Herol sebagai gembala, para diaken, Tuhan, dan juga para gembala-gembala kakak.
Tuhan berikan hikmat, kekuatan, perlindungan bagi kami semua. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dari yang paling muda sampai yang paling senior. Semua kami dalam keadaan baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari sakit penyakit, para bahaya. Virus mematikan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih, mungkin ada jemaat yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan, kasih karunia melimpah-limpah atas mereka. Mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah namamu Tuhan. Kami percaya gereja ini akan dipakai Tuhan untuk menjadi perwakilan-Mu, perwakilan kerajaan-Mu di kota ini Tuhan, bahkan di bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan secara virtual. Mari sama-sama kita angkat handphone kita dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang begitu melimpah bagi kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan secara virtual lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur. Kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberi dengan cinta, kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang gereja Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya janji firman Tuhan ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Kita ucapkan 3 kali bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ingat, protokol kesehatan nomor 1.